Jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita lanjutkan kajian kita bab 31 kitab Tanqihul Qaul tentang mendidik anak. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana khala walidan waladahu afdola min adabin hasanin." Mana khala, tidak ada pemberian walidan waladahu kepada anaknya afdolu min adabin hasanin, yang melebihi atau yang lebih utama kecuali mendidik adab yang baik, tata krama yang baik, akhlak yang baik. Jadi orang tua itu tidak ada yang lebih utama memberikan sesuatu kepada anaknya kecuali pendidikan yang baik, kecuali adab yang baik. Berkali-kali yang sering saya sampaikan, kewajiban orang tua terhadap anaknya yang pertama adalah ayuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Nama itu akan dipanggil setiap saat. Panggilan perkataan ini merupakan doa. Maka berikanlah nama yang baik. Yang kedua, wa'addabahu, memberikan pendidikan yang baik. Adab tata krama terhadap Allah Sang Pencipta, adab tata krama terhadap sesama manusia, adab tata krama terhadap ciptaan Allah, entah itu binatang, tumbuh-tumbuhan. Ini semuanya ada tata kramane dalam Islam, adabnya. Bahkan Rasul Muhammad SAW bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan budi pekerti yang baik. Maka sekali lagi, orang tua tidak ada pemberian yang lebih utama kecuali mendidik anaknya dengan adab yang baik. Wa qala aidan la li alla yu'addibu rajul waladahu khairan lahu min ayyata saddaqa bisoin. Yang artinya la ayyu addabu rajulu waladahu. Jadi seorang mendidik yu'addabahu, mendidik waladahu, anaknya khairan yang baik, min ayyata saddaqa bisuin, lebih baik baginya daripada sedekah satu sok, memberikan katakanlah satu bab kebaikan karo wong tua kuwi kudu ngajeni. Maka mendidik budi pekerti itu memerlukan kebiasaan, ketelatenan dan bertahun-tahun. Tetapi kalau mendidik ilmu fisik, ilmu matik itu digelenter sak bulan sudah bisa. Maka menanamkan adab
itu adalah lebih berat. Maka Rasul sampai menyampaikan apa yang telah saya sampaikan. Wa qala aidon akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Muliakanlah anak-anak kalian, yaitu dengan mendidik adab yang baik. Itu berarti memuliakan anak itu menjadi mulia. Aji ning diri jalaran sangga, aji ning raga jalaran saka busana. Nah, ini adab itu sangat penting. Islam sangat menganjurkan. Dan perbaikilah akhlak atau adab mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aroda sing sapa wonge pengi kepingin ayurhima khasidahu, menghinakan orang dengki, fal yu'addib waladahu, maka didiklah anakmu dengan adab, dengan tata krama. Jadi nek kamu atau kita menginginkan menghinakan orang yang dengki, anaknya orang itu supaya dididik adab yang baik, nantinya secara otomatis anaknya sendiri menjadi teladan. Ada orang kok dengki, anaknya diperbaiki, diulang sing apik, diulang ngaji, nanti orang dengki itu akan hilang sendiri. Aku jadi jengkel karo ini, tapi anakku ki ditelateni, di cara kasarane gitulah. Wa qala alaihi salatu salam, an-nadru ila waji auladin bisukrin. An-nadru ila wajhi auladin bisukrin kan nadri ila waji nabi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadru ningali, memandang, ila wajil auladi, marang wajahnya atau wajah anaknya dengan bersyukur, dengan perasaan syukur. Itu kan nadri kaya dene ningali mandang ila wajhi nabi, marang wajah nabinya. Nyawang anaknya senang, bersyukur, wajahnya manis. Manis itu bukan manis ayu, tapi wajhun malihun, wajah yang selalu berseri-seri. Ini seakan-akan memandang nabinya. Karena apa? Memandang dengan senang, dengan syukur, itu adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala aidan akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Faina karomatul aulad, sak temene memuliakan anak itu sitrun minan nar, tabir dari neraka, tutup dari neraka. Maksudnya anaknya dibuat mulia karena perbuatan adab yang baik, agama dengan Allah baik, sesama manusia yang baik. Anak seperti itu adalah kelak akan menjadi penutup, tabir aling-aling dari neraka. Anak itu ada dua kelak. Anak yang membawa orang tuanya masuk surga, anak yang menyeret orang tuanya masuk neraka. Anak yang membawa orang tuanya masuk surga itu adalah anak-anak yang dididik dengan benar, akhlak dengan benar, agama dengan benar. Ini kelak akan masukkan surga ke surga. Walaupun mungkin orang tuanya masih harus ada tanggungan ke neraka misalnya, ya anak ini tidak akan mau masuk surga kalau tidak dengan anaknya. Akhirnya karena punya anak yang soleh seperti itu, diampuni dosa dan kesalahannya, dimasukkan surga. Begitu pula anak yang bisa menyeret orang tuanya ke neraka.
Anak yang tidak dididik dengan baik, intinya orang tuanya egois, yang masjid dhewe, ngaji dhewe, sholat dhewe, puasa dhewe, anaknya tidak diperhatikan luweh-luweh. Anaknya masuk neraka. Setelah melihat orang tuanya masuk surga, belum sampai masuk, bengok-bengok. Ya Allah, namanya tidak adil. Saya adanya begini karena kesalahan orang tua saya, tidak dikenalkan oleh agama. Tidak pernah diajak untuk sholat, tidak pernah diajak untuk begini-begini kebaikan. Sehingga saya buta, tidak kenal Allah dan akhirnya masuk neraka. Kalau orang tua saya seperti ini juga kesalahan orang tua. Kalau orang tua masuk surga, saya masuk neraka, berarti tidak adil. Akhirnya klarifikasi malaikat, apakah benar seperti itu Anam? Iya, itu betul. Apa yang disampaikan itu benar? Iya, itu betul. Akhirnya tidak masuk ke surga, masuk ke neraka. Jamaah rahimakumullah, akrimu auladakum fa innaman akrama auladahu akramahullahu fil jannah. Akrimu, buatlah mulia anak-anak kalian, fa innaman mongko sak temene wong akrama kang gawe mulya anake, auladahu akramahu mongko mulyaake ing man sapa Allah Gusti Allah fil jannati, di surga. Wa qala idzan inna fil jannati dar, sesungguhnya di surga itu adalah ada rumah. Inna fil jannati, di surga itu darun. Nah, ini ada satu rumah. Yuqalu, yang disampaikan laha darul farud, yang diberi nama rumah itu adalah rumah atau darul farohi. Dar itu rumah, farohi bahagia, rumah kebahagiaan, rumah kegembiraan. Layat kuluha, ora bisa mlebu ing omah kebahagiaan itu ilaman, kecuali orang farroha kang gawe bungah sepeman asibyana, anak-anak kecil. Maka biasakan dengan anak kecil senang salaman, pedok salaman, diajari salam. Pokoknya walaupun kita sudah tua, enggaknya yang biasa dengan anak kecil. Anak-anak kecil dibuat senang. Insya Allah disediakan rumah yang namanya rumah faroh, rumah kebahagiaan. Wa qala idzan inna fil jannati, sak temene ana surga itu darun, ana omah. Yuqalu lahu laha darul falahi, sing dijenengake rumah kebahagiaan. Layat hulaha, ora bisa mlebu ing omah itu ilaman kejaba wong farroha kang gawe bunga sapa wong alyata mal mukminin, anak-anak yatim dari orang-orang mukmin. Nih, insyaallah besok akan bisa memasuki rumah al-farroh, rumah kebahagiaan di surga. Tadi yang satu, orang yang bisa mendidik anaknya dengan baik, memuliakan anak yang baik. Kemudian yang kedua, orang yang selalu membuat senang terhadap anak-anak yatim. Maka untuk itu marilah, anak itu bukan anak kita sendiri saja, termasuk anak-anak muslim ini dikatakan itu adalah yatim dari orang mukmin. Kalau ini ada tertentu berarti orang-orang mukmin kita didik, sediakan tempat pendidikan, apa kebutuhannya, meja, kursi dan terusnya kita siapkan. Ini termasuk mendidik bukan hanya anak kita sendiri, namun anak-anak orang mukmin yang ada di lingkungan kita, itu menjadi juga pengawasan atau pendidikan kita bersama.
Karena pendidikan itu akan sukses kalau ada 3 komponen. Pemerintah yang dukung, wong tuane dukung, sedangkan masyarakatnya mendukung, itu akan baik. Maka alhamdulillah kita hidup di lingkungan masjid dan kita menyediakan sarana-sarana untuk pendidikan anak-anak. Semoga walaupun belum seperti yang kita harapkan, namun kita berusaha untuk bisa anak-anak dididik dengan baik sesuai dengan ajaran Allah. Kita kenalkan dengan Al-Quran, kita kenalkan dengan bacaan-bacaan sholat, kita kenalkan dengan doa-doa. Insya Allah anak kita ini kelak semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Mungkin itu sedikit yang